Baik, selamat siang. Kami dari kelompok Sistem Pakar akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul implementasi metode faziologi pada sistem pakar diagnosa penyakit lambung menggunakan metode Mamdani. Kami adalah yang pertama, Nyoman Darmawan Setia Aji, Komang Wira Aditya, Ida Bagus Widiantara, saya sendiri, Igede Daro Santana Dharma, dan Inangah Budi Agus Tirta Yoga. Baik, selanjutnya kami akan masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama pada bab 1 ada pendahuluan di mana latar belakangnya kami yang mengambil dari kesehatan tubuh merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Namun terkadang sebagian orang kurang memperhatikannya. Jadi akan adanya timbul-timbul penyakit yang khususnya kami ambil di sini adalah gejala penyakit lambung, yang dimana gejala ini memiliki keluhan yang bermacam-macam dan tidak menutup kemungkinan sulit jika pasien mengetahui dan menentukan jenis penyakit yang diderita. Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, mendorong para ahli untuk mengembangkan komputer agar dapat mempermudah pekerjaan manusia. Jadi pada proyek kami ini, kami menggunakan Fazilogek dan metode Mamdani dalam sebuah sistem yang dapat meniru sistem berpikir seseorang pakar atau dokter spesialis penyakit dalam lambung. Adapun tujuan dari penelitian ini, dengan adanya salah satu pemanfaatan teknologi tersebut adalah dengan penggunaan sistem pakar, mengingat pentingnya nilai suatu hasil diagnosa dan terapi seorang pasien untuk disimpan karena hal ini sangat bermanfaat untuk pasien tersebut dalam menjalani perawatan atau pada waktu berobat kepada dokter di masa yang akan datang. Maka diperlukan pembuatan sistem pakar yang berbasis pengetahuan, yaitu menggunakan metode fuzzy logic dan metode Mamdani. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi dari permasalahan sistem pakar ini. Identifikasi permasalahannya pada penelitian ini terkait dengan penyakit lambung dengan permasalahan yang kami tentukan, yaitu pertama, bagaimana penerapan metode fuzzy logic dan metode Mamdani pada sistem penyakit lambung. Yang kedua, bagaimana alur proses sistem pakar penyakit lambung menggunakan metode fuzzy logic dan metode Mamdani ini bekerja. Bab 2 selanjutnya, akuisisi pengetahuan. Tahapan akuisisi pengetahuan adalah proses untuk memperoleh pengetahuan dari seseorang pakar yang digunakan sebagai basis pengetahuan dalam sistem pakar. Pengetahuan didapatkan dari penelitian beberapa ahli terkait dengan penyakit lambung yang bersumber dari jurnal-jurnal. Memiliki peranan yang sangat penting untuk menyimpan dan memecah makanan atau minuman, membuat kesehatan lambung perlu dijaga. Jika tidak, maka fungsi lambung tidak akan bekerja secara normal dan bisa mengundang beragam penyakit lambung. Jika fungsi lambung mengalami gangguan, biasanya seseorang akan merasakan beberapa gejala seperti kembung, mual, muntah, nyeri pada bagian ulu hati, dan nyeri perut atas muncul penyakit mengonsumsi makanan dan minuman tertentu. Jadi lanjutan bab 2. Perancangan representasi pengetahuan. Perancangan tabel keputusan. Tabel penyakit. Nah, di sini ada tabel pembentukan rule. Perancangan pohon keputusan. Perancangan kaidah produksi. Kaidah produksi biasanya ditulis dalam bentuk if 10. Kaidah ini dapat dikatakan sebagai implementasi dua bagian, yaitu bagian permis jika dan bagian konstruksi, maka jika bagian permis terpenuhi maka bagian konsuli akan benar. Dan lanjutan bab 2, perancangan mesin inferensi. Secara garis besar, diagnosa penyakit lambung dengan berat
serangannya ditentukan melalui tahap inferensi berdasarkan data input yang dinyatakan sebagai nilai chip. Proses inferensi dilakukan dengan menggunakan metode Fuzzy Login dan Mamdani. Terdapat 4 tahapan dalam penentuan penyakit dari input nilai chip berdasarkan inferensi Fuzzy, yaitu fuzifikasi, inferensi, komposisi, dan defuzifikasi. Metode inferensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah NIM, sedangkan metode komposisi yang digunakan adalah MAX. Kombinasi kedua tersebut sering dikenal sebagai inferensi MAX-NIM. Kemudian dengan menggunakan metode Mamdani yang diimplementasikan dengan uji inferensi sistem yang dimana akan digunakan untuk penarikan kesimpulan atau suatu keputusan terbaik dalam permasalahan yang tidak pasti pada mendiagnosa penyakit lambung. Selanjutnya, rencana pengujian sistem. Di sini ada tabel rencana pengujian sistem halaman admin. Yang pertama, halaman login. Input username salah dan password benar, maka hasil yang diharapkan adalah sistem tidak bisa login dan menampilkan username atau password salah. Kedua, untuk halaman login, jika input username password dengan benar, maka hasil yang diharapkan sistem dapat login dan menampilkan halaman utama. Ketiga, pengujian untuk menambahkan penyakit dan solusi. Di sini kita menginputkan form tambah penyakit serta solusinya. Hasil yang diharapkan adalah sistem dapat menambahkan jenis penyakit baru beserta solusinya. Kemudian nomor 4, input gejala. Di sini kita menginputkan form gejala yang akan mendiagnosis penyakit tersebut. Hasil yang diharapkan adalah sistem dapat menambahkan daftar gejala. Nomor 5, pengujian input relasi. Di sini input form relasi dengan menggabungkan data relasi dari penyakit dan gejala. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat mendiagnosa gejala penyakit yang dialami dari relasi tersebut. Nomor 6, laporan gejala. Kita melakukan pengujian dengan menampilkan hasil dari relasi berupa laporan gejala. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menampilkan tabel laporan. Yang ketujuh, laporan user. Di sini pengujian dengan menampilkan gejala dan penyakit yang telah didiagnosa sebelumnya. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menampilkan hasil dari diagnosa tersebut berupa laporan user. Baik, pada selanjutnya ada tabel rencana pengujian sistem pada halaman asisten dokter. Pada halaman asisten dokter terdapat uji kasus, skenario pengujian, dan hasil yang akan diharapkan. Yang pertama, uji kasusnya itu input diagnosa. Skenario pengujiannya adalah form mendaftarkan keterangan keluhan pasien. Hasil yang diharapkan adalah sistem bisa registrasi data pasien. Yang kedua, info penyakit, yang dimana skenario pengujiannya menampilkan tabel dari data penyakit, dan hasil yang diharapkan adalah sistem dapat menampilkan tabel. Yang ketiga, untuk uji kasusnya adalah tentang apa itu penyakit. Jadi menampilkan informasi terkait aplikasi sistem pakar ini. Maka hasil yang diharapkan adalah sistem dapat menampilkan informasi terkait aplikasi sistem pakar ini. Yang keempat adalah admin, di mana input username dan password untuk login. Maka hasil yang akan diharapkan adalah sistem dapat login dan menampilkan halaman utama dari admin. Kelompok 3 terdapat hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah screenshot aplikasi yang dimana ada halaman akses asisten dokter. Ini adalah gambar halaman awalnya. Tampilan halaman awal dari aplikasi sistem pakar ini adalah yang pertama menampilkan ucapan selamat datang kepada pengguna yaitu asisten dokter. Yang kedua menampilkan keterangan tentang kegunaan aplikasi. Yang ketiga menampilkan fitur dari menu yang tersedia. Yang keempat tersedia fitur pada menu yang dapat diakses antara lain. Yang pertama menu diagnosa, yang kedua menu info penyakit, yang ketiga
menu tentang, dan yang keempat adalah menu admin. Halaman selanjutnya adalah halaman diagnosa. Tampilan pada halaman diagnosa adalah asisten dapat memasukkan data registrasi pasien sesuai dengan keterangan inputan yang tersedia. Terdapat button daftar yang akan menyimpan data registrasi. Selanjutnya adalah gambar halaman info penyakit. Tampilan dari halaman ini adalah setelah mengakses halaman ini, asisten akan diperlihatkan daftar terkait penyakit lambung. Terdapat informasi terkait informasi penyakit. Dan ada halaman pada tentang yang menampilkan informasi terkait sistem pakar ini. Ya, selanjutnya halaman akses admin, yaitu gambar halaman awal admin. Di sini halaman awal admin akan berisikan ucapan selamat datang kepada admin. Yang kedua, daftar fitur apa saja yang bisa diakses oleh admin. Selanjutnya, gambar halaman penyakit dan solusi. Berikut daftar penyakit dan solusi yang ada pada aplikasi. Halaman penyakit dan solusi yang pertama dapat menginputkan kode penyakit. Yang kedua dapat menginputkan penyakit. Yang ketiga menginputkan definisi. Keempat menginputkan solusi. Dan yang terakhir menampilkan data dari gejala beserta dengan solusi yang sudah diinputkan dan disimpan sebelumnya. Selanjutnya gambar halaman gejala. Di sini admin bisa menginputkan data gejala-gejala penyakit lambung. Yang pertama dapat menginputkan kode gejala. Kedua, dapat menginputkan gejala yang dialami. Selanjutnya, gambar halaman relasi. Halaman relasi. Pertama, memanggil kode dari data daftar penyakit yang telah disimpan sebelumnya dari halaman penyakit dan solusi. Yang kedua, memanggil kode gejala dari data daftar gejala yang telah disimpan sebelumnya dari halaman gejala. Yang ketiga, menentukan bobot dari penyakit berupa angka. Dari 1 hingga 5 semakin besar angka maka gejalanya semakin parah. Yang keempat, setelah diklik simpan, maka data tersebut akan direlasikan oleh sistem. Yang kelima, hasil simpan akan ditampilkan di tabel relasi. Selanjutnya, gambar halaman laporan gejala. Yang pertama, memanggil daftar penyakit dari kode penyakitnya sudah diinputkan. Yang kedua, aplikasi akan menampilkan tabel dari kode penyakit yang akan dipilih. Baik, di sini ada gambar halaman laporan user. Halaman data gejala. 1. Menampilkan hasil akhir dari gejala yang dialami pasien. 2. Setelah asisten menginputkan keluhan pasien, maka sistem akan menampilkan hasil akhir berupa penyakit yang diderita pasien pada tabel laporan pengguna. Di sini ada tabel hasil pengujian sistem halaman admin. Ada ID test case, uji kasus, skenario pengujian, hasil yang diperoleh. Halaman login, skenario pengujiannya, input username salah dan password benar. Hasil yang diperoleh akan muncul info pada aplikasi tentang login gagal dan username password salah. Yang kedua, halaman login juga skenario pengujian, input username dan password dengan benar. Hasil yang diperoleh, sistem berhasil mengkonfirmasi akun dan mengarahkan ke halaman admin. Yang ketiga, ada tambah penyakit dan solusi. Skenario pengujiannya, input form tambah penyakit serta solusinya, dan hasil yang diperoleh, sistem berhasil menambahkan penyakit dari data yang telah diinputkan. Yang keempat, input gejala. Skenario pengujiannya, input form gejala yang mendiagnosis penyakit tersebut. Dengan hasil, sistem berhasil menambahkan gejala dari data yang telah diinputkan. Yang kelima, input relasi. Hasil skenario pengujiannya, input form relasi dengan menggabungkan data relasi dari penyakit dan gejala. Dengan hasil, sistem menampilkan relasi dari gejala dan penyakit serta berhasil menambahkan dalam data relasi. Yang keenam, laporan gejala. Skenario pengujiannya menampilkan hasil dari relasi berupa laporan gejala. Dengan hasil, sistem berhasil menampilkan informasi berupa tabel laporan. Yang terakhir, ada laporan user. Skenario pengujiannya menampilkan gejala dan penyakit yang telah didiagnosa sebelumnya. Dengan hasil yang diperoleh,
sistem berhasil menampilkan hasil dari diagnosa tersebut berupa laporan user yang telah diinputkan dari aplikasi sistem pakar akses asisten dokter. Pada tabel selanjutnya, di mana terdapat tabel rancangan pengujian sistem halaman asisten dokter. Yang pertama ada ID test case, biji kasus, skenario pengujian, dan hasil yang diperoleh. Nomor 1, input diagnosa, form yang dimana skenario pengujiannya adalah form untuk mendaftarkan keterangan pasien, maka hasil yang diperoleh adalah asisten menginputkan informasi tentang pasien dan sistem berhasil menemukan datanya. Yang kedua, untuk uji kasusnya info penyakit, skenario pengujian yang dimana menampilkan tabel dari data penyakit. Hasil yang diperoleh adalah dimana keberhasilan sistem menampilkan tabel dari data penyakit. Yang ketiga, untuk uji kasusnya yang dimana tentang aplikasi, skenario pengujian menampilkan informasi terkait aplikasi sistem, yang dimana hasil yang diperoleh adalah sistem berhasil menampilkan informasi terkait aplikasi sistem. Yang keempat ada admin yang dimana berfungsi sebagai input username dan password untuk login, maka hasil yang diharapkan adalah sistem berhasil untuk login dan menampilkan halaman utama dari akses admin tersebut. Kesimpulan, setelah melakukan serangkaian pengujian analisa dan studi kasus kelayakan terhadap sistem pakar penyakit lambung menggunakan Fuzzy Logic dan metode Mamdani, maka didapat kesimpulan bahwa hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut kesimpulan selengkapnya. A. Alur proses yang terjadi dalam penerapan metode Fuzzy Logic dan metode Mamdani pada sistem pakar penyakit bagian lambung berjumlah 16 alur. Hal itu dapat dilihat dengan menggunakan metode media tray. B. Metode Fuzzy Logic dan metode Mamdani mampu dan cukup efisien untuk diterapkan pada aplikasi sistem pakar dengan objek diagnosa penyakit bagian lambung berbasis web dengan memberikan hasil akhir keakuratan diagnosa sebesar 75%. Di sini tampilan awal aplikasi sistem pakar diagnosa penyakit lambung. Di sini yang pertama ada 5 sidebar. Yang pertama ada home, yang kedua ada untuk diagnosa, yang ketiga ada info penyakit, dan yang keempat ada tentang. Yang admin ini untuk masuk ke bagian admin selanjutnya. Yang home. Jadi di sini untuk mulai proses diagnosa silakan klik mulai diagnosa. Nah, selanjutnya akan diarahkan ke diagnosa. Input nama pasien. Jadi dengan jenis kelamin laki-laki, umur 21, alamat darah, daftar. Selanjutnya akan dialihkan ke info penyakit. Di sini pasien akan disuruh menginputkan gejala-gejala penyakit yang dialami. Misal yang dialami DD, mual, muntah agak asam, sakit perut, dan demam. Selanjutnya akan diproses diagnosa. Maka hasil diagnosa yang keluar, proses akhir diagnosa dengan nama DD, jenis kelamin laki-laki, umur 21, alamat Mataram. Gejala yang disebutkan yang pertama ada mual, yang kedua ada muntah agak asam, yang ketiga ada sakit perut, dan yang keempat ada demam. Hasil diagnosa, Anda menderita penyakit lambung sebesar 49,81%, sebuah penyakit pencernaan yang mana asam lambung atau bedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Dengan solusi pengobatan, hindari makanan pemicu reflux, hindari makanan terlalu yang memicu mula seperti kafein, soda, coklat, buah dan jus jeruk, tomat, bawang, mint, dan makanan berlemak tinggi atau makanan yang lebih banyak asam seratnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke info penyakit. Info penyakit ini daftar penyakit gejala lambung. Yang pertama ada gastritis, yang kedua ada penyakit emah, yang ketiga ada kanker lambung, yang keempat ada tumor lambung atau polip lambung, yang kelima dispepsia, yang keenam ada GERD, gastroesophageal reflux, dan yang terakhir ada asam lambung dan gastroparesis.
info penyakit atau daftar penyakit akan dialihkan ke tentang. Di tentang ini akan tertera sistem pakar. Ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah sistem pakar yang diberi proyek sebagai pengganti ujian akhir semester atau BUAS yang dirancang oleh Daro Santana, ada Gus D, Wira Aditya, Darmawan, dan Agus Yoga. Selanjutnya akan masuk ke menu admin yang bisa menampilkan atau menambahkan data penyakit. Di sini saya akan login, kemudian saya buka home. Nah, di sini ada tampilan awal yaitu sistem pakar dan diagnosa penyakit lambung, akses admin. Kemudian terdapat menu yaitu penyakit dan silosi. Nah, di sini ada data penyakit dan solusi penanamannya yaitu KD. Misalnya KD penyakit 009. Dan kita menginputkan penyakit asam lambung. Asam lambung sebagai contoh saja dengan definisi. Dan definisinya Definisi ini keterangan penyakit, dengan solusi pengobatannya. Kemudian disimpan ke data tabel. Maka data akan tersimpan asam lambung, keterangan penyakit, solusinya, pengobatannya. Pada menu selanjutnya di mana terdapat menu data gejala yang dimana kode gejala akan dimasukkan adalah G022 karena mengikuti kode gejala yang dari atas. Baik gejala yang akan dimasukkan G022. Maka gejalanya adalah yaitu mual dan sakit lambung. Lalu ditekan simpan. Maka otomatis akan langsung masuk ke database di mana pada saat memasukkan data juga bisa diedit dan dihapus. Baik, ini tampilannya di mana data diedit. Mungkin untuk update. Nah, baik sudah tersimpan seperti yang ditampilkan. Maka jika akan dihapus, klik icon hapus. Maka localhost akan menyatakan data akan dihapus. Klik OK. Baik, data sudah terhapus. Pada halaman relasi ini terdapat penyakit dan gejala, di mana relasi yang pertama adalah kode dari penyakit dapat dimasukkan dan gejalanya apa saja dan bobot penyakitnya seperti apa, lalu tekan simpan. Maka data telah berhasil direlasikan. Seperti lihat yang bisa dilihat di bawah, data sudah direlasikan dan di sini gejalanya bisa ditambahkan atau dikurangkan melalui fitur edit dan hapus. Selanjutnya ada halaman laporan gejala. Di sini akan menampilkan laporan data gejala berdasarkan penyakit. Di sini ditampilkan dalam tabel. Nah, di sini muncul keterangan jika kita klik tampil. Nah, di sini pada halaman ini akan menampilkan tabel nama penyakit, tumor lambung atau polip lambung. Kemudian di tabel daftar gejala per penyakit terdapat kode dan nama gejala yang sudah tersedia. Kemudian kembali. Selanjutnya ke laporan user. Di sini pada halaman sebelumnya, halaman awal untuk akses dokter, user mengajukan keluhannya kemudian didaftarkan. Nah, maka selanjutnya daftar tersebut
akan tampil di laporan user ini berupa tabel ini ada nama, kelaminnya, umur, alamat, email, penyakit yang diderita, dan tanggal diagnosa. Kemudian di sini bisa juga diedit, kita bisa menghapus datanya. Nah, maka akan muncul keterangan data berhasil dihapus. Kemudian kita konfirmasi. Baik, selanjutnya akan ke logout. Ketika di form logout, maka kita sudah berhasil keluar dari aplikasi tersebut. Mungkin ini sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Siang. Selamat siang.